Pertemuan kedua di hari ini adalah pembelajaran PKN, yaitu tentang sikap-sikap yang boleh dilakukan di kelas dan sikap-sikap yang tidak boleh dilakukan di kelas. Coba buku paket kalian buka halaman 36. Buku paket kalian dibuka halaman 36, yaitu tema 6. Oke ya? Sudah semua anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, sikap yang boleh dilakukan di kelas. Yang pertama adalah ini: mendengar penjelasan guru. Di pertemuan pertama sudah, ya. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan manfaat untuk mendengar penjelasan guru. Ya, jadi setiap guru menjelaskan itu harus didengar dengan baik. Itulah termasuk hal-hal yang harus dilakukan di dalam kelas. Ya. Supaya apa? Supaya pelajaran yang diberikan oleh guru dapat terserap. Kalau sudah terserap dengan baik, maka setiap ada LKS, setiap ada PH, maka ulangan kalian mendapat nilai yang bagus. Kalau mendapat nilai bagus, maka orang tua akan menjadi senang. Tapi kalau kalian tidak pernah mendengarkan keterangan guru, maka kalian tidak akan mendapat nilai bagus. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Hal-hal yang harus dilakukan. Yang kedua adalah ini: berdiskusi dengan teman apabila menemui sesuatu hal yang harus dibicarakan secara bersama. Kita ketahui berdiskusi ini adalah yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu sesuai dengan Pancasila sila keempat, berdiskusi. Berdiskusi dengan teman, satu kelompok, ya, kerja kelompok. Misalnya berkelompok, satu kelompok adalah 5 atau 4 orang. Di situ ustadz-ustadzah memberikan suatu permasalahan, memberikan soal, maka dibicarakan secara bersama. Ya, yang ditunjuk menjadi ketua kelompok harus memimpin teman-temannya untuk berdiskusi dengan baik. Hasil diskusi yang kalian lakukan dipresentasikan, dibacakan di depan kelas. Itulah yang dimaksud dengan berdiskusi dengan baik. Jadi tidak hanya guru menjelaskan saja, tapi kita harus berdiskusi masalah-masalah yang diberikan oleh guru. Ya, ini namanya kerja kelompok. Ya, di samping kerja sendiri ada namanya kerja kelompok. Kalau diskusi ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus berkelompok. Ya, jadi nilai itu ada nilai sendiri, ada nilai kelompok yang harus kalian lakukan. Itulah yang dinamakan bahwa sikap yang boleh dilakukan di dalam kelas. Di samping itu ada sikap yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nih, coba dibuka bukunya halaman 86. Yang punya buku paket dibuka halaman 86, yaitu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Apa saja itu? Nih, yang pertama adalah mengganggu teman. Nih, mengganggu teman, ya, menggoda teman yang sedang apa? Yang sedang mengikuti pelajaran. Ini biasanya kalau anak sering mengganggu teman, maka dia akan dimarahi oleh teman-temannya, dan guru pun juga tidak segan-segan untuk memarahi dia kalau nakal kepada teman-temannya. Ya, pada saat temannya serius untuk mengerjakan, kalian ganggu, kalian goda, ambil pensilnya lah, ambil bukunya lah. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Harus ditinggalkan supaya menjadi anak yang lebih baik. Selanjutnya, yang kedua adalah mencontek. Ya, mencontek dan mencontoh pekerjaan temannya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Tidak berpikir sendiri. Ya, apa dia hanya melihat pekerjaan temannya. Kalau temannya sudah selesai, maka kamu apa? Mencontek atau mencontohnya. Itu tidak boleh. Ya, walaupun itu dengan apa? Teman sebangku,
teman di belakangnya, teman depannya, tidak boleh. Harus bekerja sendiri. Itulah hal-hal yang harus kamu lakukan. Tidak boleh mencontoh. Teman itu mencontoh teman, harus bekerja sendiri, harus percaya diri. Ya, nilai berapapun itu, kalau kalian bekerja sendiri, maka rasa puas ya dalam hati itu terasa. Tapi kalau walaupun dapat 100, tapi kalau hanya mencontoh, maka pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Ya, yang terakhir ini mencoret-coret bangku. Ini biasanya anak-anak yang jahil, anak-anak yang apa? Yang malas berpikir, senengannya apa? Sukanya dia pegang pensil, pegang bolpen, dia mencoret-coret tembok, mencoret-coret bangku. Itu tidak diperbolehkan. Harus menjaga kebersihan. Kalau temboknya bersih, bangkunya bersih, maka kelas itu akan menjadi indah. Biasanya anak-anak itu jam belajar, waktu istirahat, maka dia akan apa? Anak yang tidak baik itu dia mencoret-coret tembok dan lain sebagainya. Itu harus kamu tinggalkan. Demikian anak-anak, pertemuan kali ini dengan materi hal-hal yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan di kelas, hal-hal yang harus ditinggal di dalam kelas. Itulah yang perlu saya sampaikan pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.